Hai, what's up gig? Kita punya money Rp50.000. Jadi kita akan nyari makan siang ya. Sekarang sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat. Nah, tapi kita akan melalui jalan perumahan ya, sebelum kita ke Jalan Raya Kosambi Nagasari. Jadi kita akan memasuki perumahan yang berada di samping Kampung Mawar, Desa Melati. Sambil tentunya kita membahas ya topik-topik terupdate minggu ini. Nah, by the way, ini jalanannya rusak nih. Karena musim hujan ya, musim gerimis nih. Dan ini dihantam oleh batu kali gitu. Tapi ya gitu ya. Nggak rata gitu lah, pokoknya tricky banget nih jalan sini. Kalau musim hujan, kalau atau sehabis hujan ini leduk luar biasa nih. Jeblok, blok. Nah, kita memasuki perumahan ini bisa dibilang belakangnya ya. Jadi ujung perumahan nih. Nanti kita keluarnya lewat gerbang lah. By the way, ini kita melalui perumahan Grand Mutiara Residence ya, yang lokasinya ada di Jalan Raya Kosambi Nagasari, dan masih banyak kok rumah-rumah yang kosong ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin berminat atau nyari perumahan di area Kosambi Nagasari, ya silakan aja ya, dicek-cek saja. By the way, ini kita bukan promo ya, kita nggak dibayar, kita nggak di endorse, ini cuma cuma info aja. Kita cuma menginformasikan saja bahwa di sini ada perumahan. Silakan dicek sendiri kualitasnya gimana, lingkungannya gimana, nyaman atau tidak, ya silakan aja kalau memang yang berminat. Oke deh, kita kembali lagi ya, membahas berita-berita yang berseliweran di bidang teknologi dan juga otomotif ya, yang ada di dunia maya seminggu terakhir inilah. Pertama, kita turut prihatin ya. Berita pertama kepada rekan-rekan ojol ya, ojek online, baik itu Grab maupun Gojek ya. Jadi rekan-rekan ojol ini sekarang dikenakan tarif 30% ya dari Goto ya, dari dari penyedia layanan gitu, penyedia layanan ojol gitu. Jadi potongan 30% nya itu masuk ke kas perusahaan ya. Ya sebetulnya ini jadi tentunya ini membebani ya untuk para teman-teman mitra ojol. Jadi penghasilan mereka akan semakin tipis, dan juga konsumen mereka mungkin akan lari ke transportasi umum ya, karena biaya ojol yang semakin mahal gitu. Namun sebetulnya hal ini tuh memang sudah umum lah gitu ya, wajar lah gitu. Dalam arti tuh ojek online ini kan udah beroperasi di Indonesia lebih dari 3 tahun ya kayaknya. Jadi 3 tahun awal itu kan biasanya perusahaan startup teknologi itu biasanya kan bakar uang ya, ngasih subsidi jor-joran gitu. Kita dulu kan pernah dengar ya, awal-awal ojol ada tuh gitu, kayak Gojek awal-awal ada itu kan pengemudinya itu, mitranya itu kan ada yang kebeli rumah katanya, ada yang kebeli sapi lah, ada yang bisa berangkat haji lah gitu kan. Bahkan dulu ada level manager gitu, dia keluar dari perusahaannya untuk jadi ojol gitu kan. Awal-awal itu mungkin setahun 2 tahun pertama itu ojol ada ya. Nah tapi setelah 3 tahun biasanya perusahaan-perusahaan startup teknologi itu mulai tuh cari cuan tuh. Perusahaan itu dituntut oleh investor untuk bisa cuan gitu, untuk bisa menghasilkan uang gitu, untung. Makanya sekarang sebetulnya hal yang wajar ya, karena setelah 3 tahun disubsidi terus, akhirnya kan perusahaan itu mau tidak mau ya at least
bakar uangnya tuh dikurangi lah gitu ya. Jadi subsidi-subsidi yang tadinya itu dibalikin lagi ke mitra ojek online ya, sekarang itu masuknya ke kas perusahaan karena perusahaan juga kan pingin cari cuan. Jadi tidak ada lagi tuh ceritanya teman-teman ojol ini yang bisa kebeli rumah lah, kebeli sapi lah gitu dari hasil ngojek gitu ya. Ya itu kan. Jadi sekarang tuh bisa dikatakan tarif ojek online juga udah normal sih ya. Udah nggak kayak dulu lah murah meriah, super murah, bahkan banyak subsidi dan semacamnya gitu. Jadi ya udah normal sih. Nah itu dia ya. Berita tentang ojek online aplikator yang memotong tarif 30% ya dari mitra pengemudi ojol mereka. Satu sisi ini memang memperkaya ya pihak perusahaan dan investornya gitu. Jadi sedangkan mitra-mitra ojol ini ya ya gitu deh, makin susah lah intinya gitu. Kita pernah ngobrol ya dengan ojol gitu, dan dia bilang sekarang tuh waktu pandemi sih kita ngobrolnya, sekarang tuh apa ya, 50.000 100.000 rupiah aja per hari itu udah jago katanya. Jadi udah nggak ada lagi tuh cerita-cerita bisa kebeli rumah, sapi, haji dan semacamnya. Jadi memang ojek online ini udah normal lah gitu tarifnya. Nah bentar dulu guys, kita ini beli gorengan dulu ya. Ini lokasinya ada di depan apa ya, bengkel Astra Honda gitu, Ahas, di Dusun Cirejag, Desa Belendung. Kalau depan sana tuh Desa Belendung ya, tapi kalau gorengannya ini desanya Cibalongsari gitu, sama dusunnya Cirejag. Nah ini ya gorengan langganan kita. Ini udah lama sih kita langganan di sini. Kadang kita kalau beli gorengan di sini suka dikasih bubuknya guys, bubuk kriuknya gitulah pokoknya. Ya lumayan lah. Nah jadi untuk teman-teman yang mungkin nyari gorengan ya silakan aja ya datang beli di sini. By the way, kita bukan endorse ya, kita cuma menginformasikan saja. Nah, kita udah dapat nih, kita beli 7.000 rupiah. Nah, ini guys, kita udah dapat ya gorengannya. Oh ya, by the way tadi ya, kita lanjutin dulu ya ojol tadi. Ya udah gitu aja ya. Informasi kita membahas kali ini tentang ojek online yang income-nya itu makin terjepit ya, karena perusahaan Gojek ataupun mungkin Grab itu mulai mengambil untung atau mulai mencari cuan ya dari hasil bakar uang mereka selama 3 tahun lebih. Jadi sekarang tuh profesi ojol udah normal ya. Udah normal lah gitu, income-nya 50.000 100.000 sehari paling. Oke deh, itu aja ya. Thank you.